1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ke zaman yang saya hormati, ini sebagai tanggung jawab saya untuk memberi penjelasan fintech penguatan literasi berbasis teks multimodal yang kemarin saya sudah mengajarkan fintech itu selama 4 hari di Pelosok Sari Pelosok. Jadi saya mempunyai kewajiban paling tidak mengimbaskan walaupun satu materi. Dan nanti yang akan saya imbaskan tentang teks literasi berbasis teks multimodal. Mungkin dari sini, dari teks multimodal, mungkin ada yang bisa membantu saya. Teks multimodal itu apa? Mungkin ada yang bisa membantu sebelum saya lanjutkan. Kalau multimedia itu kan berbagai macam bentuk multimedia. Kalau multimodal berbagai macam modal. Berbagai macam jenis bacaan. Berbagai macam jenis bacaan. Ada lagi mungkin yang bisa membantu selain Bu Revi. Berbagai macam jenis bacaan. Boleh. Mungkin ada yang bisa melengkapi lagi. Berbagai macam jenis informasi. Berbagai macam jenis informasi. Oke, nanti kita bisa tahu jawabannya kalau kita buka slide demi slide. Ya. Lanjut dari slide-nya. Penguatan literasi berbasis teks multimodal. Teks. Ibu dan Bapak, mari kita kembali ke pada sesi sebelumnya. Siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Selama ini hanya itu, membutuhkan teks tulisan saja, tidak membutuhkan yang lain. Padahal untuk membuat literasi multimodal itu versinya banyak, macamnya juga banyak. Kalau saya ada 6. Next, kerangka teks 4 set. Di sini di setiap buku ada teks yang mungkin sangat baru yang bisa digunakan untuk menarik pelajaran bagi siswa. Selama ini buku-buku yang kita pelajari hanya di buku teks pelajaran saja. Selama ini kalau kita masuk ke kelas, kita hanya menyinggung di buku teks saja. Buku teksnya pun hanya seperti itu. Bentuknya hanya seperti itu. Mungkin kita jarang menggunakan foto, video, ataupun logo, apalagi kita menggunakan buku non-fiksi ataupun buku fiksi. Apalagi buku yang menggunakan gambar, yang bergambar full seperti di fase 1 dan fase 2. Biasanya teksnya, bacaannya hanya mungkin 5 baris atau kurang dari 5 baris, yang selainnya semuanya menggunakan gambar. Next. Ini salah satu contoh teks multimodal. Di sini ada apa saja? Ada filmnya. Di film itu ada gambar, ada suara, ada audionya, ada gesturnya, ada bahasanya. Terus juga ada lagi spasialnya, katananya. Jadi teks multimodal bentuknya seperti ini. Yang paling multimodal, yang paling mudah kita pahami adalah film. Next, Bu Dewi. Ini teks multimodal. Teks merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan mode antara teks visual berarti dengan cara melihat, visual melihat, aural atau dengan cara mendengar, linguistik atau bahasa, gestur, bahasa tubuh, dan spasial kata letak. Umpamanya ada grafik, di sini gambar grafiknya, di sini ada gambar, ada datanya. Termasuk juga letaknya seperti utama ada di sini, budaya ada di sini, budaya ada di sini. Ini juga salah satu bentuk spasial, bukan spasial tapi spasial.
spasial. Next. Ini bagian-bagian teks multimodal. Visual ada warna, ada tata letak, ada gaya tampilan, ada ukuran, ada perspektif atau angle. Jadi teks multimodal satu jelas visual. Yang kedua aural, ada musik, ada efek, ada suara, ada nada, ada volume suara dan sebagainya. Berikutnya ada linguistik, ada gaya, pilihan kata, organisasi frasa, kalimat, paragraf dan sebagainya. Ada juga dengan bahasa tubuh yang berikutnya adalah gestur. Gestur, ekspresi wajah, bahasa tubuh, interaksi antara manusia dan manusia. Berikutnya lagi ada spasial, pengaturan tata letak ruang, organisasi barang, kedekatan manusia dan pembeda. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan. Boten. Harapannya pertanyaan juga jangan gerakan Indonesia juga. Iya. Ada mungkin mau ditanyakan? Tidak, Pak. Ya. Lanjut. Teks multimodal ini. Kalau bisa teks multimodal ini kita bisa bawa masuk ke kelas-kelas kita. Teks multimodal merupakan teks yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang bisa mereka lihat, dengar dan akses serta gunakan. Yang kedua, teks multimodal dapat berasal dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Jadi kalau umpamanya kemarin ada bertanya, bukunya di pojok baca sudah habis, bagaimana cara kita biar anak-anak itu tidak bosan dengan bukunya di pojok baca? Kita bisa menggunakan teks multimodal yang kedua, teks multimodal dari lingkungan sekolah. Kita bisa menceritakan kejadian yang tadi barusan kita alami. Itu juga bisa cerita. Nanti anak-anak bisa mengomentari cerita itu, atau mungkin kita saling bergantian, ada yang bercerita, kita yang mendengarkan. Yang berikutnya, penggunaan teks multimodal yang dekat dengan keseharian siswa akan memudahkan mereka memahami materi pembelajaran. Sudah paham sampai berburu. Yang berikutnya, bahasa teks multimodal. Hanya teks multimodal meliputi ada, kalau ini bentuknya apa? Masukin dulu. Oke, sini. Kalau ini masuk kategori visual, apa aural, apa gestur, apa linguistik, apa spasial. Gestur. Gestur apa lagi? Visual. Visual bisa kita lihat. Lihat. Kita lihat. Aural jelas enggak? Aural kan ada suaranya. Kalau linguistik jelas. Kalau linguistik masuk apa enggak nih? Bahasa. Enggak masuk nih kalau linguistik nih. Kalau linguistik kan enggak masuk karena ini berupa simbol atau foto tangan. Teks next lagi gitu. Kalau ini teks multimodal yang ini masuk kategori apa? Visual, spasial, apa lagi? Pemetaan loh. Iya. Apa lagi? Visual, spasial, ada lagi? Apa nih? Masuk. Dikembalikan. Dikembalikannya. Ini ya. Masuk mana? Visual, jelas tadi ada warna-warnanya. Oke. Spasial. Ada dua. Ekspresinya tidak ada nih. Ada. Linguistiknya ada. Linguistiknya ada enggak? Tidak ada. Karena hanya berupa dotting atau titik dengan warna. Ya kan satu dulu yang nanti melanjutkan. Oke, kalau yang ini kira-kira masuk kategori teks multimodal apa saja yang masuk di sini? Visual, iya. Ya, gestur. Gestur, iya. Spasial.
Spasial ada tata letaknya juga. Ada tata letaknya di next tadi. Ya. Masuk spasial juga masuk. Spasial. Di sini ada pengaturan tata letak ruang organisasi termasuk sini di sebelah sini manusianya, di atasnya ada gambar buku-bukunya, capungnya, terus juga ada bagian dari tanamannya. Tiga. Ini yang terakhir. Masuk kategori perbatasan ya. Teksnya bisa sama yang jelas visual. Visual jelas. Perbatasan Indonesia, Malaysia. Ada yang spasial, rata-rata Pancasila Indonesia, seperti Next. Ini. Kalau ini Nggih, Bu, napa Bu Rafi? yang tadi linguistik masuk itu. Linguistik masuk karena ada tulisannya, ada bahasanya, Terus ada warnanya. spasial. Spasialnya juga dipasang di mana Bu Rafi? Ini kan dia Ininya ya. terus Spasial. Visual, warna, gambar. Gestur masuk enggak? Gestur masuk apa enggak? Iwak gede-gede. Ikannya tak berekspresi. Ikannya tersenyum, Pak. Belum. sedih itu. Loh, Ini beberapa di next saja. Ini lanjut lagi tidak apa-apa. Lanjut lagi. Ini buku teks multimodal yang sudah disiapkan kementerian. Mungkin ibu-ibu bisa nanti mencoba. Saya tadi sudah printkan jenengan bisa dijadikan bekal kalau nanti pojok baca panjenengan habis itu bisa kita gunakan ini. Karena mungkin alat kita kan sudah ada yang namanya kemarin pembagian hutan capek ngantuk, Pak. ngantuk Minum panadol. minum panadol Maaf. nanti bisa ini ya, ini diambil nanti di-scan barcode-nya di Google, nanti jenengan bisa memilih semuanya di sini. Ada yang kemarin saya sama Bu Dewi juga sudah mencoba film animasi. Kalau nggak salah kemarin judulnya Krakatau. Ya. Krakatau. Berarti begitu begitu kita Kebu kicak. Kebu kicak juga termasuk kemarin kita ambil itu. Jadi pada waktu pembiasaan literasi yang 15 menit kita coba menggunakan animasi. Anak melihat paling tidak ada kemauan untuk melihat saja sudah alhamdulillah untuk anak-anak kita. Jadi nanti bisa kita coba untuk kita gunakan di kelas-kelas kita pada waktu pembelajaran sebelum pembelajaran yang 15 menit pembiasaan seperti biasanya. Next, Bu Dewi. Ini juga ada. Kalau memang kita nggak bisa menggunakan barcode, langsung aja s.id naning. Ini naning ini seperti itu. Ini kalau kita bisa masukkan ke CP panjenengan kira-kira masuk kemana? Visual. Kalau umpamanya gambar ini, cerita ini, naning ini seperti itu, kira-kira yang seperti itu ini seperti apa? Kalau dilihat dari gambarnya, dari gesturnya, naning itu seperti apa? Menjadi seorang nelayan. Kalau ini kita masukkan ke mata pelajaran yang mampu, mungkin ini masuk ke pelajaran apa? IPS bisa, bahasa juga bisa. Kalau agama bisa apa enggak? Bisa pakai jilbab itu. Nilai-nilai keagamaan nilai-nilainya Menutup aurat. betul. Itu Kerukunan. Kira-kira kalau dilihat gesturnya si naning ini yang mana? Dari gambar ini kira-kira mana? Yang itu pakai baju kuning. Kira-kira dia ini tersenyum apa berdoa apa
bagian Ngeden, ini. kan? Tersenyum. Oh, mengeden. Sebenarnya ini mengeden karena memang terlalu berat. Apa itu, Pak? Ini juga kita bisa untuk sampul saja. Kalau waktu 15 menit kita anak-anak kita suruh menganalisis gambar atau melihat ekspresi gambar melalui gesturnya itu mungkin lebih dari 15 menit Ya. sebelum isinya. Itu sekarang. Oke. Lanjut. Lanjut. Termasuk juga ini. Bahagia. Ekspresinya bahagia. Ekspresinya bahagia karena panennya banyak. Nah, itu Yang tidak Niancil menggunakan ungkapan untuk memotong padi muda karena tidak terbiasa ya memotong ungkapan dengan kaku. Ungkapan ini cekaikan Ani itu, Pak, yang namanya memantap. ungkapan. Ani luar rumah. Ani. Ini cara memilih buku sebagai teks multimodal. Dan dari sini juga dia menanyakan. Berarti kalau dari penjelasan tadi, buku dengan teks multimodal itu bukunya tidak hanya berisi tulisan aja. Tidak. Bukunya itu harus ada gambar. Ada gambarnya. Kalau memang ada buku yang menggunakan audio aural seperti buku-buku digital, kalau di barcode itu ada suaranya, jadi kita tinggal mendengarkan sambil ngantuk. Ada warnanya juga. Ada vulkannya biasanya. Kalau Jadi bukan monokrom cuma petak. ya, kita putih itu berarti kan Koran. menarik. Tujuan kan memang untuk menarik. Selain bukunya cantik-cantik. Pasti dong. Next Bu, ini menemukan buku bacaan yang tepat. Kira-kira Bapak Ibu, apakah buku bacaan yang selama ini yang kita gunakan di pojok baca itu semua bisa digunakan pada fase yang sama? Tidak. Ya. Alasnya tidak. Kalau yang fase A untuk anak kelas 1, 2, 3 itu kebanyakan itu berisi gambar. Kalau hanya berisi Tidak banyak teksnya nih. Nah, kalau untuk yang fase B, anak kelas 4, 5, 6, kalau hanya berisi gambar itu mereka juga nggak begitu suka karena mereka sudah membacanya itu sudah membaca cepat, maksudnya membaca. Sudah bisa membaca dan memahami arti katanya. Berarti untuk menentukan buku disesuaikan dengan fasenya. Walaupun di sana kita sudah dapat banyak buku, tapi kalau memang fase tidak sesuai maka ya mungkin nanti kita akan tidak bisa sampai ke peserta di situ. Next, ini salah satu contoh penjenjangan buku. Ini ada buku yang selama pagi seperti ini, berarti ada di fase A1 sama A2. Buku yang berada di bawah ini ada di 1 sama B2. Ini perjenjangan bukunya. Ini jenjangnya. Tadi sudah disebut Bu Revi, kalau jenjang fase A terdiri 3 kalimat, maksimal katanya 5. Kalau A, kalau B 5 sampai 7. Begitu Bu Lulu yang di kelas 1 sama Bu Revi yang di kelas 2. Ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu, atau mungkin ada yang mau, kalau sudah ada yang ditanyakan ya saya akhiri. Kalau mau ada yang mau merefleksikan monggo, belajar merefleksikan di sini. Mungkin dulu atau Bu Revi yang mau merefleksikan. Refleksi. Penjelasan dari Pak Anton tadi tentang teks multimodal itu, pertama kita kan nggak ngerti apa itu teks multimodal. Sekarang kita sudah tahu bahwa teks multimodal itu tidak hanya berisi tulisan, tapi juga berisi tentang visual, gestur, linguistik, spasial. Nah, itu berisi macam-macam itu
Jadi bukunya tidak hanya berupa buku teks bacaan, tapi bisa juga berisi apa sih cerita tadi Pak? Berisi yang kita mendengarkan hari Iya, itu. aura berisi cerita buku yang ada suaranya. Ada suaranya. Itu dari sini. Terima kasih. Berarti teks multimodal itu ada satu visual, yang kedua aural, yang ketiga linguistik, yang keempat gestur, yang kelima spasial. Spasial. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.